Apa saja sih kriteria dan pertimbangan DJP dalam memilih siapa yang akan diaudit? Tapi sebenarnya Pak, apakah audit itu selalu karena wajib pajak bermasalah? Jangan anggap bahwa pemeriksa itu adalah, mohon maaf ya, musuh kita. Halo Sobat Pajak, selamat datang di Konteks Conversation about Tax episode keempat. bersama saya Dias di sini dan rekan saya Mufidah di sini yang akan menemani kalian pada episode Konteks kali ini. Nah, ngomong-ngomong, di episode 4 kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Kak? Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan suka bikin was-was para wajib pajak, yaitu tentang audit pajak. Nah, boleh tolong dikasih tahu nggak nih, Kak, kepada Sobat Pajak semuanya, kenapa sih pada podcast kita kali ini kita mengangkat topik audit pajak? Dan sebenarnya audit pajak itu apa sih, Kak? Nah, kenapa kita membahas audit pajak? Karena topik ini sering banget bikin was-was para wajib pajak, tapi dari mereka masih banyak yang belum tahu nih apa masuk dari wajib pajak, apa yang masuk dari audit pajak dan bagaimana itu prosesnya. Nah, padahal audit itu penting banget buat menjaga agar sistem pajak kita berjalan adil dan sesuai aturan. Nah, audit pajak sendiri merupakan proses di mana Direktorat Jenderal Pajak mengecek ulang data dan laporan pajak yang sudah dilaporkan oleh para wajib pajak. Nah, betul banget nih, Kak. Soalnya alasan adanya audit pajak itu dan tujuannya adalah supaya audit pajak ini lebih dalam lagi mengecek laporan pajak supaya lebih lengkap, benar, dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, makanya mengapa kita mengangkat topik kali ini adalah audit pajak, karena dari banyaknya kasus justru audit pajak memberikan kesempatan untuk para wajib pajak membenarkan pelaporan pajak yang mungkin sebelumnya kurang tepat nih, Kak. Betul banget tuh, jadi itu alasan kenapa ini penting banget buat dibahas supaya kita semua tahu bahwa audit itu bukan sebagai momok, tapi bagian dari sistem pengawasan yang wajar dan sebenarnya bisa berdampak positif bagi para wajib pajak. Betul sekali. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai auditor pajakan, tentunya nggak cuma kita berdua ya di sini, Kak. Iya, betul banget, Kak. Kita sudah mengundang narasumber yang sangat spesial dan juga sudah berpengalaman serta ahli di bidang audit tentunya. Beliau sendiri pernah menjadi auditor di Kantor Akuntan Publik dan menjadi audit internal KONI Provinsi DKI Jakarta serta menjadi audit investigasi pada lembaga sektor publik. Beliau juga merupakan dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi pembahasan kita kali ini bakal lebih dalam dan menambah wawasan kita tentunya terkait apa itu audit pajak. Nah, betul banget nih. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut kepada Bapak Maidani SEMAK selaku narasumber dari Konteks kali ini. Selamat datang, Bapak. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Ya. Sekarang ini lagi sibuk apa aja nih, Pak? Ya, mengajar sama kegiatan-kegiatan audit di luar ya. Yang penting juga mahasiswa lagi libur ya, Pak? Iya, awal September baru masuk nanti. Iya. Ya, langsung aja. Nah, balik lagi ke awal nih, Pak. Kan kali ini kita akan bahas tentang audit pajak. Topik yang jujur aja tuh bikin para wajib pajak tuh was-was sendiri, Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, boleh dijelasin dulu nggak sih, Pak, ke kita semua apa itu sebenarnya audit pajak dan kenapa audit itu penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Dias sama siapa namanya ini? Fida, Pak. Fida ya. Jadi kalau kita bicara audit pajak berarti kita bicara tentang kalau pajak itu kan lebih kepada sektor entitas pemerintah. Jadi sebutannya lebih relevannya pemeriksaan pajak. Ya, pemeriksaan pajak itu sendiri adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak terkait dengan laporan pajak yang perlu diperdalam. Apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan khusus aturan perpajakan atau tidak. Dimana kita ketahui bersama di sini bahwa Indonesia menganut sistem namanya self assessment, sehingga wajib pajak itu bisa menghitung sendiri, kemudian melaporkan pajak secara sendiri. Nah, ini perlu ada pengendalian, perlu ada sistem kontrol untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau wajib pajak yang memberikan laporan yang terkait dengan pajak itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Kira-kira. Jadi nggak perlu was-was sebenarnya sih. Iya, nggak perlu takut gitu. Nggak perlu Pak. takut, santai aja. Jadi karena kita dilakukan audit karena segala sesuatu di pajak itu kita asesmen sendiri. Iya. Gitu. Iya, sesuai dengan yang kita anggap betul. sistem. Assessment system.
Nah, setelah kita tahu ini apa itu audit pajak, pasti sobat pajak jadi penasaran kan? Apakah semua wajib pajak itu kemungkinan bisa diaudit? Atau sebenarnya cuma wajib pajak tertentu yang akan menjadi target pemeriksaan? Nah, mungkin Bapak bisa tolong jelaskan ya Pak, apa saja sih kriteria dan pertimbangan DJP dalam memilih siapa yang akan diaudit? Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaan. Jadi tentunya ada kriteria dari DJP ini, Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan mana yang akan menjadi objek pajaknya, ruang lingkupnya seperti apa. Di antara kriterianya adalah apabila ada satu hal yang janggal terkait dengan laporan, adanya indikasi adanya yang mencurigakan terkait dengan laporan atau dokumen-dokumen bukti yang berkaitan dengan transaksi perpajakan atau laporan pajak. Itu bisa seperti yang kedua, bisa juga dia melakukannya secara rutin ya, rutin pajak. Kalau kalian mendengar ada namanya audit internal, ada audit eksternal. Audit internal kan tidak 1 tahun baru diaudit atau ada sesuatu yang baru diaudit, tapi bisa dilakukan secara rutin, 1 bulan sekali atau berapa secara periodik lah bisa dilakukan. Dan juga bisa dilakukan apabila ada yang namanya restitusi. Restitusi itu misal ada kelebihan bayar pajak dari wajib pajak, harus dibayarnya 1,2 M. Ternyata seharusnya di catatan itu 800 juta misalkan. Nah, itu bisa mengajukan restitusi. Nah, ini untuk supaya restitusi diterima oleh petugas pajak, maka petugas pajak melakukan audit, benar nggak tuh selisihnya itu yang harus dikembalikan oleh negara kepada wajib pajak, maka diperlukan audit atau diperlukan pemeriksaan mendalam terkait dengan restitusi tersebut. Oke, baik. Kriteria-kriterianya. Kriterianya baik. Lalu nih Pak, jika tiba-tiba ada surat masuk dari kantor pajak, isinya pemberitahuan kalau kita akan diperiksa nih, pasti kan kita bakalan panik tuh ya Pak, kaget, takut gitu. Nah, kalau kejadian itu beneran terjadi, apa sih langkah yang harus dilakukan pertama kali oleh wajib pajak? Apakah kita harus langsung konsultasi, atau nyiapin dokumen, atau gimana sih langkah baiknya Pak supaya kita tetap tenang gitu? Iya, baik. Benar, tetap tenang dulu pas menerima surat pemberitahuan dari kantor pajak. Tenang, santai, tarik nafas dalam-dalam, mungkin dihembuskan gitu ya, supaya itu untuk mengontrol diri kita supaya lebih tenang. Perhatikan baik-baik suratnya, kira-kira dari surat tersebut dokumen apa saja yang diperlukan. Pemeriksaannya seperti apa, dokumen apa yang diperlukan, tenggat waktu auditnya itu seperti apa, kemudian dan seterusnya, sehingga nanti bisa diketahui data apa saja yang diperlukan. Kalau kita sudah panik duluan, nanti kemana-mana gitu ya, tidak fokus pada hal yang diminta. Mungkin biasa-biasa saja, mungkin itu rutin secara berkala yang dilakukan oleh petugas pajak. Jadi ketika kita menghadapi surat, ya baca surat tersebut dengan baik-baik gitu ya, apa ini lingkupnya apa, pemeriksaan seperti apa, dan yang penting adalah kira-kira dari pemeriksaan itu ya, mungkin biasanya dari surat itu akan dicantumkan di listnya dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, itulah fokus di situ. Ini segera disiapkan. Semakin cepat kita menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, maka akan semakin cepat proses pemeriksaan pajaknya, akan semakin baik. Prinsipnya pemeriksaan pajak itu membantu kita kok, membantu para wajib pajak supaya pelaporannya menjadi baik. Mudah juga ya Pak. Jadi tidak perlu was-was. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya Pak kalau dapat surat dari. Nggak perlu. Nggak perlu takut. Santai Nggak perlu. aja. Santai aja. Tadi ya tidak panik, fokus pada dokumen apa yang akan diperlukan, disiapkan untuk proses pemeriksaan ini. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba nanya ke konsultan pajak gitu, bisa juga ya Pak? Bisa. Jadi misalkan dari surat itu ada dari akuntingnya, karena kan tidak semua akunting mungkin memahami pajak ya. Ada akunting yang mungkin nggak paham nih maksudnya apa, aturannya seperti apa. Mungkin bisa dilakukan yang namanya konsultasi kepada pihak kantor konsultan pajak dalam hal ini. Jadi bisa meminta konsultansi kepada mereka, sehingga itu juga membantu proses pemeriksaan bisa berjalan dengan lebih baik. Oh, lebih baik. Oke, Pak. Lalu nih, kalau misalkan kita sudah dilakukan pemeriksaan, kita sudah datang ke kantor pajak, tapi setelah diperiksa kita merasa keberatan gitu Pak. Sebenarnya kita rutin kok, baik kok dalam pajak, kok masih diaudit, masih dicari kesalahannya, itu gimana Pak? Bisa, kondisi seperti itu bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi ketika pemeriksaan ternyata kurang bayar, misalkan harus menyetor sekian juta, padahal kita sudah rutin itu membayar pajak. Tapi menurut perusahaan dengan basicnya adalah
basic argumentasi dan data dari kantor konsulen pajak, tidak Pak, gitu kan. Itu bisa mengajukan banding, kemudian naik kepada pengadilan dan pengadilan pajak. Itu bisa Pak wajib pajak dan juga pejabat atau direktur jenderal pajak itu diadili secara pajak. Mana yang kemudian dalam hal ini ya tanda kutip benar hitungannya pihak pemeriksa pajak ini atau hitungannya perusahaan dengan data konsultasi dari kantor konsulen pajak, itu bisa dan sangat mungkin terjadi. Oh gitu, jadi intinya nggak perlu panik karena masih bisa aju banding gitu ya Pak. Masih bisa kita mengajukan banding dan diproses ke pengadilan. Baik, seperti itu ya Sobat Pajak. Namun Pak, kan banyak orang juga yang punya perspektif negatif soal audit ya Pak. Kayak, wah saya diaudit nih, berarti saya ada masalah atau saya berbuat curang gitu Pak. Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah audit itu selalu karena wajib pajak bermasalah atau juga bisa karena proses rutin aja Pak dari DJP gitu? Tidak selalu bermasalah. Malah kebanyakan pemeriksaan itu dilakukan secara rutin. Memang tidak ada masalah. Dan ini sifatnya adalah klarifikasi. Sifatnya adalah pendampingan dari petugas pajak kepada wajib pajak. Wajib pajak ini kan juga mitra pemerintah ya, mitra pemerintah untuk membangun negara ya. Jadi artinya ada simbiosis mutualisme lah. Nah, sifatnya pendampingan, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan sebagainya, tidak perlu ada persepsi negatif ya. Tidak perlu ada persepsi negatif tadi. Ini sifatnya adalah klarifikasi, jadi perlu adanya sikap yang kooperatif, jujur dan terbuka dari wajib pajak. Gitu. Sehingga ini akan memperlancarkan proses pemeriksaan, sehingga kalau proses pemeriksaan lancar kan kemudian kembali kepada keuntungannya, manfaatnya kembali kepada kedua belah pihak. Jadi kita harus bersikap kooperatif ya Pak. Berarti kayak harus ngikutin aja, disuruh apa kita tenang aja. Betul, diminta data kita siapkan, kan diminta untuk apa pemeriksaan apa diminta data macam-macam itu kita siapkan. Baik. Ya, setelah itu Pak, saat proses audit sudah mulai berjalan nih, biasanya kan pihak DJP akan minta banyak dokumen atau bukti. Nah, sebenarnya dokumen apa aja sih Pak yang biasanya wajib pajak nih secara umum harus menyiapkan? Atau cuma laporan keuangan dan faktur, atau sampai bahkan ke bukti transfer, kontrak kerja, atau dokumen banyak lainnya gitu Pak? Itu beberapa sudah disebutkan ya? Iya, tadi. Laporan keuangan, faktur-faktur, ada invoice, kontrak-kontrak kerja, itu data-data diantaranya yang diperlukan ya. Apa saja itu tadi sudah sebagian sudah disebutkan. Dan prinsipnya adalah dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen yang mendukung terjadinya mutasi yang menyebabkan dikenakan pajak, adanya pajak, gitu kan. Pajak masukan, pajak keluaran, gitu ya, PPN, kemudian gaji pegawai, PPh dan seterusnya. Itu yang menyebabkan adanya mutasi pemasukan dan pengeluaran kas yang menyebabkan ya menyebabkan pengenaan pajak atas transaksi tersebut. Itu kan tentu ada dokumen. Misalkan salah satu contoh penjualan, perusahaan menjual, kan ada pajak di situ, PPN-nya. Barang tersebut include atau tidak include pajak. Nah, itu kemudian sudah disetor belum 11%-nya atau 12%-nya kepada SPT dan seterusnya disetorkan ke negara dan sebagainya. Dibayarkan atau belum? Mana buktinya? Bukti store-nya dan sebagainya. Itu yang kemudian tentunya menjadi dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan pajak. Iya, berarti seperti dokumen yang bersangkutan dengan pajak harus kita simpan seperti itu ya Pak, jangan sampai hilang. Karena kalau ada audit, nanti kalau hilang kan kita kebingungan sendiri. Malah bikin panik itu. Iya, betul. Jadi bentuk fisika itu harus ada ya Pak? Iya, disitulah peran akunting di dalamnya, mendokumentasikan dan menyimpan transaksi-transaksi, bukti-bukti transaksi tersebut. Oke, silahkan lanjutkan. Nah, tapi Pak, kan tidak menutup kemungkinan kalau proses audit ini berjalan lama ya Pak. Nah, dan buat sebagian orang tuh bakal bikin panik dan stres gitu Pak. Apalagi kalau misalnya belum punya pengalaman sebelumnya. Nah, dari menurut Bapak sendiri gimana sih cara agar wajib pajak ini bisa menghadapi proses audit ini dengan tenang gitu Pak? Dan nggak panik. Nah, di sini tadi saya melanjutkan tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh host tadi ya. Maka setiap transaksi harus dicatat tadi kan. Di situ peran akunting di dalamnya. Maka
peran akunting harus diperkuat dengan setiap ada transaksi dicatat dan didokumentasikan, disimpan dengan baik. Kalau dalam proses akuntansi kan kita tentunya dokumen itu adalah satu hal yang penting, ya. Jadi penyimpanan dokumen, pencatatan dokumen itu adalah bagian yang sangat penting dalam akunting dan dalam nanti di endingnya di pajak itu diperlukan. Sehingga nanti tidak mana nih transaksi yang ini buktinya nggak ada. Panik. Nggak ada lagi yang seperti itu. Itulah peran, sekali lagi itu adalah peran akunting, mencatat dan menyimpan setiap dokumen-dokumen transaksi, ya, yang mengakibatkan tadi mutasi, cash in cash out dari perusahaan. Tentunya juga fokus pada yang menyebabkan pengenaan atas pajak atas transaksi tersebut, dan biasakan rapi mencatatnya setiap transaksi. Iya. Kalau perlu disimpan dalam hard file and soft file, gitu ya. Di backup Di backup juga, Pak. di scan lah kalau perlu ya. Iya, Di biar nggak scan. hilang. Karena kan kita nggak tahu ada misalkan banjir atau kebakaran dan sebagainya. Oh, ada soft filenya, Iya, perlu ada disimpan di cloud. Nah, itu yang kemudian nanti pada saat pemeriksaan udah terbakar gitu. Wah, berarti Masih bisa ada kelihatan. backup-annya. Nah, masih bisa kelihatan di backup-annya gitu ya. Jadi pada saat di audit, kemudian ya tadi itu menyimpan data, transaksi disimpan semua. Kemudian pada saat di audit atau diperiksa oleh petugas pajak, komunikasikan dengan baik. Jangan anggap bahwa pemeriksa itu adalah, mohon maaf ya, musuh kita, tapi partner kita, teman kita. Jadi Ini kita harus membantu kita kok gitu. Ngomong sejujurnya gitu ya, Pak. Iya, Nggak boleh. iya. Anggaplah dia sebagai audit internal perusahaan. Iya. Ya, kalau audit internal kan apa? Membantu kita sebagai konsultansi kita, gitu kan, memberikan satu asuran gitu. Nah, itu. Jadi jangan sebagai pemeriksa itu sebagai musuh, ya. Atau watchdog ya gitu kan, tapi guardian angel. Ya, jadi yang mendampingi kita lah, sebagai pendamping kita. Kalau misalkan kita kembali lagi, kalau kita nggak paham dengan pemeriksaan pajak ini, karena kan terbatas akuntansi, mungkin terbatas akuntannya, maka bisa konsultasikan dengan yang lebih paham. Kembali lagi pada kantor konsultan pajak dalam hal ini. Gitu. Jadi kesimpulannya accounting itu menyimpan peran penting juga ya Pak, dalam menyimpan sangat data-data penting. transaksi Sangat penting. seperti Iya. itu. Nah, Pak, Lalu pas tahu Ya. saya kan audit pajak itu ternyata nggak cuma satu jenis ya Pak. Iya. Ada macam-macam jenisnya. Ada yang namanya audit rutin dan juga ada yang namanya audit khusus. Iya. Nah bedanya apa sih Pak antara dua jenis ini Pak? Iya, kalau audit rutin itu adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala. Iya. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya, pemeriksaan secara berkala, misalkan terkait dengan adanya tadi restitusi. Ya, kelebihan bayar wajib pajak. Ada uang yang harus dikembalikan oleh negara kepada wajib pajak. Ini perlu diaudit dulu, benar nggak sih? Nggak serta-merta kan ada surat dari wajib pajak tentang restitusi ini. Oh iya, langsung kasih 1 M. Nggak boleh gitu ya Pak. Pasti diperdalam kan, diperdalamnya itu adalah dengan pemeriksaan. Bener atau enggak? Nah, benar atau enggak, diperdalam dengan dokumen-dokumen, itu namanya audit berkala. Karena kan pasti sering itu restitusi, lebih bayar dan seterusnya, dan jumlahnya juga nominalnya juga signifikan, material, sehingga perlu diaudit secara berkala, itu namanya pemeriksaan. Nah, kemudian ada yang mungkin lebih serius ya, audit khusus, ya. Audit khusus pajak ya, pemeriksaan pajak secara lebih khusus pada hal-hal yang ada indikasi adanya penyelewengan, adanya aturan yang dilanggar, adanya kemudian manipulasi data, ya, dan seterusnya yang kemudian perlu diperdalam, ya benar nggak terjadi. Nah, itu namanya audit khusus. Ya, tidak direncanakan sebenarnya, tapi pada saat terjadi case, ya penugasan dari kantor pajak bisa dilakukan untuk kepada wajib pajak. Itu audit rutin dan audit khusus. Berarti audit khusus itu dilakukan saat terjadi menemukan kejanggalan gitu ya Pak? Iya, kejanggalan, ada indikasi atau kejanggalan transaksi mencurigakan, laporan-laporan audit yang mencurigakan, laporan-laporan pajak yang mencurigakan. Gitu. Nah, selain pertanyaan yang sudah kita bahas sebelumnya nih, pasti kan masih banyak yang bikin kita bingung dan bertanya gitu Pak. Sebenarnya audit pajak itu sama nggak sih dengan pemeriksaan pajak? Atau sebenarnya tuh mereka sama, cuman beda istilah aja nih. Mungkin dari sisi proses, tujuan, dan dampaknya beda juga. Boleh tolong dijelasin ya Pak, biar kita semua paham gitu perbedaannya. Baik. Istilah audit ini muncul dalam standar profesional akuntan publik.
Itu kata-katanya audit. Sementara di dalam standar pemeriksaan keuangan negara, kata audit tidak ada, yang ada adalah pemeriksaan. Poinnya adalah perbedaan kedua hal ini itu di standar. Karena kantor pajak itu adalah entitas pemerintah, jadi sebenarnya tidak mengenal kata-kata audit dalam standar. Dia hanya mengenal kata-kata pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini yang membedakan. Berarti kalau kita bisa pilah secara besar, secara general, ya, audit itu untuk sektor non pemerintah, ya, pemeriksaan untuk sektor pemerintah. Karena gitu. tadi kenapa pemerintah? Karena Direktur Jenderal Pajak itu adalah entitas pemerintah, sehingga dia memakai kata-kata pemeriksaan. Ya sebenarnya sudah tepat, pemeriksaan pajak tepatnya. Tapi secara umum orang menyebutnya audit pajak nggak ada masalah juga, tidak salah. Tapi maksudnya adalah sama. Tapi perbedaan mendasar adalah dari standar tadi. Yang satu pakai standar SPAP, standar profesional akuntan publik, yang satu standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi kata-kata pemeriksaan di dua standar ini, yang SPAP tidak ada kata pemeriksaan, di dalam SPKN tidak ada kata audit. Jadi lebih kepada untuk membedakan yang ini adalah entitas pemerintah. Jadi lebih tepatnya sebenarnya secara literasi kata-kata pemeriksaan. Kalau orang menyebutnya audit pajak tidak salah juga. Tidak salah. Karena yang dimaksud Pemeriksaan. sama, pemeriksaan Iya, itu sama, juga. Gitu Jadi, ya. bedanya cuma antar sektornya aja ya. Iya, Kalau di sektor. pemerintahan lebih ke pemeriksaan. Pemeriksaan, betul. Yang di swasta-swasta atau di mana pakainya lebih kenal audit. dengan kata audit. Betul. Oh ya, mungkin boleh diminum Minum dulu, dulu Oh ya, iya, Pak. boleh. Ya. Boleh. biar lebih rileks. Terima kasih. Silakan ya Pak. Oke. Lalu nih Pak, Iya. seperti yang kita tahu sekarang kan dunia sudah mulai modern, sudah digitalisasi. Semakin banyak orang yang berpenghasilan dan berprofesi dari dunia digital. Iya. Contohnya kayak influencer, Iya. freelancer, content creator, bahkan yang jualan di marketplace seperti itu Pak. Iya. Nah, apakah kelompok-kelompok ini juga bisa kena audit Pak? Kalau memang iya nih, mereka tuh harus nyiapin apa sih biar aman, karena kan mungkin mereka masih awam gitu, Iya. bukan terikat sama instansi. Iya, kan kayak kerja sendiri gitu. Kerja Pak. sendiri Ya, gitu. betul. Baik, terima kasih. Jadi bisa banget ya, artinya emang dengan berkembangnya era digital saat ini, tadi freelancer, Iya. konten kreator, yang berbau digital, Iya. berbau digital, marketing dan seterusnya, ada e-commerce, Iya. bisa banget. Karena DJP sudah merambah kepada sektor digital, Jadi itu bisa banget. Artinya bagaimana menyikapinya? Ini jangan kemudian disikapi dengan buruk ya. Artinya, oh ini memang kewajiban saya sebagai warga negara yang baik adalah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya gitu ya. Jadi artinya sambut dengan baik. Kita membayar pajak berarti sama-sama membangun negara. Artinya bagaimana menyikapinya? Ya tentunya kalau pengetahuan saya, artis atau influencer tentunya yang besar ya, yang youtuber yang Iya, ternama, penghasilannya gede ada gitu, manajer Pak. ya kan, Iya. ada manajer termasuk manajemen keuangannya di situ sudah terkait dengan pemasukan dan pengeluarannya sudah terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan keuangan gitu ya. Artinya kalau soal pajak sih mereka seharusnya tidak ada masalah. Kalau misalkan konten kreator yang baru, ini bagaimana menyikapinya? Oh ya, segera bikin PWP ya Pak? iya betul, harus bikin Harus NPWP. Kemudian ini pajaknya gimana? Itu tadi akuntannya harus ada. Ya, manajer keuangannya di situ bisa merekrut akuntan. Kalau akuntannya nggak paham ya bisa konsultasi dengan kantor konsultan Pajak. Itu harus siap semuanya ya. Iya. Dan penghasilan mereka kan luar biasa. Iya. Dan kemungkinan juga akan merambah kepada e-commerce ya. Betul. Iya, Para betul. penjual di marketplace, Online, di iya. e-commerce di mana-mana itu kan sekarang belum ya. Iya. Iya. Saat ini belum kan? Nah, itu bisa ke sana arahnya. Dan kalau menurut saya itu baik-baik saja ya, tidak ada tidak masalah. ada masalah. Karena yang mohon maaf, yang warteg di pinggir jalan dikenakan pajak, Iya, sementara yang penghasilan yang lebih tinggi di marketplace di nggak Shopee lebih jauh lebih besar dari warteg Iya. itu nggak kena gitu kan? Iya. Kan tidak ada keadilan Iya. rasanya, tidak fair. Nah, Iya. makanya menurut saya kita sambut dengan baik kalau ada aturan atau kebijakan yang seperti itu.
Oh, seperti itu Pak. Jadi buat yang mau mulai sebagai influencer atau content creator tuh harus siapin dari sekarang ya Pak? Iya, sebenarnya dari sekarang harus belajar itu. Iya. Ya. Kalau nggak sempat belajar ya itu tadi rekrut manajer keuangannya, Iya. manajer SDM atau juga dari kantor konsulan pajak untuk menghitung pajaknya. Baik, lalu yang pengen saya tanyakan nih ya Pak, kan zaman sekarang banyak juga nih konten kreator, Iya. tapi dia masih anak kecil Pak, masih di Nah, bawah itu umur, Iya. belum punya KTP, belum bisa bikin NPWP pastinya. Iya. Apakah itu bisa diwakilkan dengan orang tuanya atau seperti apa nih Pak? Apa Iya. mereka bebas dari pajak nih? Nah itu kan dia juga bermasalah pada saat dia bikin akun nomor rekening, ya kan nggak bisa, iya. harus pakai CQ orang tuanya, Iya. nah, ya kan. Jadi CQ orang tuanya berarti ya orang tuanya harus ya, kembali lagi pada ketatan kepada membayar Pajak, berarti tetap membayar mereka walaupun tetap. di bawah umur. Tetap kan nggak bisa juga dia belum ada KTP nggak bisa bikin nomor rekening kan, Iya, apalagi betul. PayPal dan sebagainya yang YouTube dan sebagainya itu memerlukan akun itu kan. Iya. Nah, jadi tetap harus cek nomor rekening, misalkan buka bank nih, Iya. buka nomor rekening bank itu kan cek ke nama orang tuanya, pakai KTP orang tua, nggak bisa kalau nggak pakai KTP, nggak pakai KTP nggak bisa. Jadi kembali lagi tetap harus membayar pajak. Walaupun Orang tuanya. diwakilkan dengan Orang sama tuanya. orang tuanya Betul. gitu. Iya. Berarti semua influencer tidak terbatas umur ya Pak? Misalnya dia udah mendapatkan penghasilan, Iya. berarti harus udah bayar pajak gitu ya Pak? Iya betul, harus membayar pajak. Nah oke Pak, ini yang terakhir Pak, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini nih, ada pesan atau nasihat nggak dari Bapak buat para mahasiswa atau generasi muda yang mungkin saat ini belum jadi wajib pajak sekarang, tapi di masa depan pasti akan terlibat Pak. Nah kayak apa yang harus dipahami sejak sekarang supaya nanti nggak kaget tiba-tiba kalau masuk dunia perpajakan Pak? Iya. Dan juga apalagi kalau sampai di Kena audit gitu audit. Pak. gitu. Ya, baik. Jadi pertama kepada para mahasiswa munculkan kesadaran bahwa pajak itu adalah penting buat negara. Ya, penting. Membayar pajak berarti ikut berkontribusi dalam kemajuan negara. Di bidang misalkan di bidang sosial, ya kan. Iya. Ada subsidi Iya. untuk rumah sakit. Kan rumah sakit itu tidak ada swasta full kan, Iya. ada yang RSUD, Iya. ada RSUP, bisa dilihat harganya kan bisa dibandingkan. Iya. Makanya untuk menjaga kualitas rumah sakit tersebut ya perlu ada subsidi dari pemerintah. Dari mana subsidinya tersebut? Dari pajak, pajak. dari APBN, dari APBD gitu ya. Kemudian sekolah negeri gratis kan? Iya. Dari mana uang? Pajak. Dari Dari pajak, pajak. dari APBN. 20% APBN kita berasal dari Pajak. 20% APBN kita untuk pendidikan. Itu dari mana? Dari pajak. Pajak. Ya, gitu. Jadi kalau kita kemudian enggan membayar pajak, berarti kita termasuk menghambat pembangunan negara. Gitu ya, menghambat pembangunan negara. Kemudian itu ada kesadaran dalam diri kita untuk membayar pajak. Nah, walaupun sekarang kalian belum menjadi wajib pajak Iya. ya kan, udah punya NPWP. Ada yang muda, sempet. Ada yang udah ada yang belum ya, Iya. karena belum menerima penghasilan. Nah, sebelum menerima penghasilan ada kesadaran itu. Nah, pada saat kalian nanti menjadi wajib pajak dengan usaha kalian, dengan gaji-gaji kalian, pahami dulu, ya. Pahami dulu apa-apa yang Harus disiapkan. iya harus disiapkan. Tadi mengenai pemeriksaan pajak. Jadi ketika nanti misal bekerja di bagian akuntingnya, kalian tahu, tadi jangan panik. Iya. Baca dengan teliti suratnya, dokumen apa saja yang diperlukan ya. Jadi kalian mengerti, apa yang harus saya siapkan nih untuk kalau terjadi pemeriksaan. Timbulkan kesadaran pajak, kemudian pada saat kalian menjadi wajib pajak, patuhi kalian sebagai wajib pajak membayar pajak dengan baik, benar dan tepat waktu gitu ya. Kemudian pada saat kalian mungkin terjun langsung, ini ada kemungkinan besar ya mahasiswa di sini Iya. di Barat terutama yang kemudian dia lulus ya, dia bekerja di akunting pasti akan ketemu sama pajak. Pajak. Mungkin saja sewaktu akan ketemu sama pemeriksaan pajak. Nah, jadi sudah paham. Jadikan pajak itu sebagai kedewasaan dalam finansial, bukan sebagai momok yang harus dihindari atau yang harus ditakuti. Ditakutin. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, luar biasa banget ya Kak pembahasan kita hari ini. Iya. Ya.
Nah, sangat menarik dan penuh wawasan sekali. Mulai dari apa itu audit pajak, siapa saja yang bisa kena audit, gimana cara menyiapkannya dengan tenang. Nah, sampai tips menghadapi pemeriksaan pajak secara profesional dan kooperatif. Semuanya dibahas tuntas pada episode kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Terima kasih Sama-sama. Bapak. waktunya untuk bisa datang ke sini serta memberikan banyak wawasan dan penjelasan penting sebagai narasumber di episode konteks kali ini. Sama-sama. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi bisa membantu sobat pajak semua untuk dapat memahami kewajiban perpajakan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Amin. Dan semoga setelah mendengar episode kali ini, sobat pajak nggak lagi panik atau takut duluan kalau mendengar kata audit. Ya kan Kak? Iya, Ya, betul Pak? banget. Iya, betul Nggak usah sekali. takut. Nah, karena seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, audit itu bukan hukuman, tapi bagian dari sistem pengawasan yang normal ya Pak. Iya. Nah, yang justru bisa membantu kita lebih tertib, patuh, dan transparan dalam menjalankan kewajiban pajak. Nah, jadi lebih baik siap dari sekarang daripada bingung di kemudian hari ya Pak. Betul. Oke, terima kasih karena sudah menyimak episode konteks kali ini. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe YouTube channel kami dan follow semua sosial media kita supaya nggak ketinggalan informasi-informasi pajak lainnya. baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian konteks kali ini. Saya pengen pantun nih Kak. Ih, boleh tuh, Kak. Tolong bilang cakep ya Pak. Cakep. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membawa buah tangan. Cakep. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you Salam hangat next dari kami. time. See you next time. Bye-bye.